Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Dr. Wirne Eka Putra, SE MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Syariah, dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Maimunah Syahsna dengan NIM C1C021123 yang bertugas sebagai presentator pada materi kali ini, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu yang pertama mengenai paradigma transaksi syariah, lalu yang kedua karakteristik transaksi syariah, lalu yang ketiga prinsip-prinsip akuntansi, yang keempat tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah, yang kelima unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah, lalu yang terakhir itu ada pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Paradigma transaksi syariah yang pertama itu persaudaraan. Prinsip persaudaraan esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan semangat saling menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan memperoleh manfaat, sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Berdasarkan prinsip saling mengenal ini, yaitu saling memahami, saling menolong, saling menjamin, dan saling bersinergi dan beraliansi. Lalu yang kedua itu prinsip keadilan, yang dimana ini esensinya itu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai porsinya. Adapun implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa beberapa prinsip muamalah yang melarang adanya unsur. Yang pertama itu riba, lalu yang kedua itu kezaliman, yang ketiga masyir, yang keempat gharar, dan yang terakhir itu ada haram. Lalu selanjutnya itu kemaslahatan. Prinsip kemaslahatan ini esensinya merupakan segala sesuatu kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan yang diakui harus memenuhi dua unsur. Yang pertama itu kepatuhan syar'i atau halal yang bermanfaat dalam membawa kebaikan dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan, dan transaksi syariah yang dianggap bermasalah juga harus memenuhi keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah yang berupa pemeliharaan terhadap yang pertama itu akidah, keimanan, dan ketakwaan, lalu yang kedua intelektual, yang ketiga keturunan, yang keempat jiwa dan keselamatan, lalu yang terakhir harta benda. Selanjutnya yaitu ada keseimbangan atau tawazun, yang dimana prinsip keseimbangan ini esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek private dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Lalu yang terakhir yaitu universalisme atau syumuliyah, yang dimana esensinya ini dapat dilakukan dengan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, dan lainnya sesuai dengan semangat rahmatan semesta atau rahmatan lil alamin.
Lalu yang kedua itu prinsip-prinsip akuntansi, yaitu yang pertama konsep kesatuan usaha, yang dimana konsep ini menyatakan bahwa pencatatan kegiatan perusahaan itu harus dipisahkan dari kegiatan pemiliknya atau rumah tangga pemiliknya. Lalu yang kedua itu konsep kelangsungan hidup, yang dimana perusahaan didirikan tidak untuk sementara waktu, tetapi diharapkan berjalan terus panjang waktu. Lalu yang ketiga itu konsep harga pokok, yang dimana data akuntansi akan dicatat menurut harga perolehannya pada waktu peristiwa itu terjadi. Dengan demikian, dalam catatan atau laporan akuntansi ini merupakan pendekatan yang paling objektif. Lalu selanjutnya itu konsep kesatuan pengukuran, yang dimana pencatatan data akuntansi ini digunakan dengan satuan ukuran uang atau rupiah. Lalu fluktuasi nilai uang dianggap tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah-jumlah yang ditunjukkan dalam laporan keuangan perusahaan. Lalu yang selanjutnya yaitu konsep periode waktu, yang dimana proses penyajian kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan perlu dipecah dalam periode-periode tertentu atau waktu-waktu tertentu. Lalu selanjutnya yaitu konsep objektivitas, yang dimana pencatatan akuntansi ini dibutuhkan dengan bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif atau dapat diuji kebenarannya. Lalu selanjutnya yaitu konsep keterbukaan. Konsep keterbukaan ini yang dimana semua fakta-fakta perlu diungkapkan secara terbuka supaya laporan kondisi keuangan ini dan hasil usaha tersebut bersifat informatif dan memberi arti, tidak menyesatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu selanjutnya itu konsep konsistensi, yang dimana dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan, misalnya dalam hal penilaian persediaan, menentukan besarnya pengusutan, menaksir kerugian piutang yang tidak dapat ditagih, dan akuntansi ini harus memilih salah satu metode yang paling sesuai dengan kebutuhan. Sekali satu metode telah dipilih, maka secara konsisten harus dipertahankan terus dalam periode selanjutnya atau periode berikutnya. Lalu yang terakhir yaitu ada konsep konservatisme, yang dimana umumnya konservatisme ini diartikan sebagai mencatat aset dengan harga yang lebih rendah dari harga perolehannya, atau mencatat hutang dengan nilai yang lebih tinggi. Selain itu, konservatisme juga diberi makna bahwa akuntan mengikuti prinsip mengakui kemungkinan rugi yang akan terjadi, tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisir. Lalu, konservatisme ini dinyatakan bahwa apabila ada beberapa alternatif akuntansi, maka alternatif yang seharusnya dipilih yaitu alternatif yang paling kecil kemungkinannya untuk melaporkan aset atau pendapatan lebih besar dari yang sebenarnya. Selanjutnya itu tujuan laporan keuangan dalam akuntansi syariah, yang dimana terbagi terdapat dua contoh. Yang pertama yaitu dua tujuan, yang dimana yang pertama itu bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Lalu yang kedua itu informasi kepatuhan perbankan syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada bagaimana perolehan dan penggunaannya. Lalu selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Terdapat beberapa komponen yang dimana sesuai dengan karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah meliputi yang pertama itu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial di sini, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan, lalu
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan yang terakhir itu laporan perubahan ekuitas. Lalu yang kedua itu komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. Contohnya itu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, lalu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Materi selanjutnya itu pengakuan unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah, yang dimana ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah, dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Baiklah, sekian materi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.